Mencintai seseorang itu boleh, menyayangi seseorang itu boleh, tapi harus pakai yang namanya logika. Cinta boleh, bodoh jangan. Yaps. Kali ini kita bakalan bahas tentang percintaan, dimana kalian yang udah minta aku membahas ini di DM, ini aku turutin permintaan kalian, baby aku. Aku bakalan ngebahas gimana cara kamu untuk menyikapi cinta yang sebenarnya tanpa harus mematikan logika kamu. Ini, kita boleh mencintai seseorang, kita boleh menyayangi seseorang, tapi pakai batasan. Maksudnya batasannya tuh kayak gimana? Kamu mencintai seseorang itu hanya 30% aja. Nggak usah semua attention kamu, perhatian kamu, kasih sayang kamu tuh kamu berikan ke dia. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Itu jadi tameng buat diri sendiri. Ketika dia meninggalkan kamu akan tetap baik-baik saja. Ketika kamu memberikan semuanya, misalkan kamu memberikan waktu semuanya ke dia, perhatian semuanya ke dia, ketika dia meninggalkan kamu tidak bakalan tertinggal satupun. Halo, jadi kenalin, aku Ayu, karena subscriber aku yang nge-DM aku di Instagram pengen aku ngebahas tentang cinta. Gimana cara aku menyikapi cinta yang memakai logika, tidak harus yang kayak menye-menye sama laki-laki, tidak harus yang kayak apa-apa harus minta dia. Kalau misalkan gak dikabarin aku harus nelponin dia, kamu di mana? Kok gak ngabarin aku? No. Jadilah perempuan yang smart, perempuan yang bisa lebih menjaga harga dirinya supaya tidak diinjak-injak sama orang lain. Oke, dari pembahasan kali ini aku pengen ngomong. Ketika seseorang tidak menghubungi kamu karena alasan dia sibuk, emang faktanya, kata orangnya, tidak ada orang yang benar-benar sibuk dan tidak ada orang yang benar-benar tidak memiliki waktu untuk orang yang benar-benar dia sayang. Itu benar. Ketika dia benar-benar sayang sama kamu, tak bakalan ada alasan untuk dia tak punya waktu buat kamu. Tapi ingat satu hal juga. Ketika kamu mencinta seseorang, jangan beranggapan kamu akan memiliki semua waktunya buat kamu. Ingat, dia punya keluarga, dia punya teman, dia punya hobi, dia punya dunianya sendiri. Bebaskan dia ketika kamu masih dalam status pacaran. Biarkan dia berkembang jauh lebih baik. Biarkan dia memantaskan dirinya. Dan apa yang kamu lakukan? Pantaskan diri kamu juga. Buat diri kamu lebih pintar, buat diri kamu lebih cantik. Ketika perempuan jauh lebih cantik, bukan hanya satu orang, bahkan 2 dan 3 orang pun bakalan datang. Mantan kamu bakalan datang, gebetan kamu bakalan datang, orang yang pernah ninggalin kamu bakalan datang. Karena apa? Energi yang kamu pancarkan itu adalah energi positif yang menarik banyak orang ke kamu. Ketika kamu lebih bahagia, orang bakalan datang ke kamu. Kenapa? Karena dia berharap kebahagiaan kamu itu bisa kamu bagi ke dia. Makanya itu adalah hal yang paling penting ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Sebelum kamu mencintai orang lain, ingat, kamu harus bisa mencintai diri kamu sendiri sebelum kamu membagi cinta itu kepada orang lain. Ketika kamu belum bisa mencintai diri kamu sendiri, jangan berharap ataupun jangan yang kayak berangan-angan dicintai selayaknya princess oleh orang lain. No. Karena ketika kamu belum bisa selesai dengan diri kamu sendiri dan kamu mencintai orang, kamu memberikan semua energi kamu ke orang, orang itu bakalan lebih jauh dan kayak kamu semakin mengejar, dia bakalan semakin pergi. Dia bakalan semakin jauh dan kayak menjauhkan diri dari kamu. Kenapa? Karena nggak ada ketertarikan sama kamu. Kamu hanya ngebuang waktu, menguras tenaga kamu untuk hal-hal yang tidak berguna, like kayak mengejar-ngejar dia, mencari perhatian dia. Kamu memakai semua pakaian yang dia suka, like he is like a black. Kamu pakai pakaian black karena kamu sebenarnya pengen menarik perhatian dia. Jadilah menarik untuk diri kamu sendiri. Jangan jadi menarik untuk orang lain. Kenapa? Ketika kamu bisa menjadi menarik buat diri kamu sendiri, bukan hanya dia yang datang. Bahkan umpan kamu yang kayak aku cuma pengen dapat ikan yang kecil ini aja. Tapi karena kamu memberikan umpan yang
umpan ke diri kamu sendiri kayak sesuatu yang besar, hal yang bakalan kamu dapat itu sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi jangan takut akan kehilangan cinta, jangan takut akan kehilangan gebetan, jangan takut ketika mantan kamu memiliki pasangan baru. No. Ketika dia meninggalkan kamu, apa yang kamu lakukan? Nangis di kamar, muter lagu galau, makan makanan yang tidak jelas like a coklat, makan yang kayak makanan instan, terus ngebuat kamu berlemak, gemuk, jerawatan, dan bla bla bla. Itu bakalan ngebuat dia balik nggak ke kamu? Enggak kan? Ketika kamu disakiti oleh seseorang, jangan buat diri kamu semakin hancur dengan cara kamu menangisi dia sampai mata kamu bengkak, kamu nggak keluar, kamu nggak makan sampai kamu mah. Itu adalah hal yang paling bodoh yang kamu lakuin dalam hidup kamu. Ketika dia menjauhi kamu, ketika dia meninggalkan kamu untuk orang lain, ya udah silahkan, biarkan dia pergi. Jauhkan diri kamu dari orang yang seperti itu. Buat perubahan yang lebih grow up ke diri kamu sendiri. Buat dirimu tuh lebih cantik. Buat dirimu tuh lebih menarik dan lebih cerdas. Jangan terpaku oleh dia. Nangis boleh. Tapi apa yang di dalam otak kamu itu kamu bisa ubah. Misalkan kamu lagi sedih hari ini. Aku sedih banget hari ini. Sedihnya jangan sampai lewat dari 1 hari. Bahkan menurut aku jangan sampai lewat 1-2. 2 jam aja kayaknya gak apa-apa deh. 2 jam kebanyakan gak sih? Udah kalau kamu mau nangis, nangis aja sekecil-kecil. Gitu. Kamu boleh nangis sekencang-kencangnya. Abis itu apa? Oke. Kita lihat princess ini kembali ke istananya, yang princess ini yang dipuja-puja oleh orang-orang karena dia memiliki confidence, karena dia memiliki kepercayaan diri dan kecantikan yang terpancar dari dalam. Satu ikan hilang, masih banyak ikan di laut. Jangan selalu beranggapan cinta itu hanya berpaut kepada satu orang. Aku nggak pengen yang lain. Aku nggak pengen memulai dari nol lagi. Ya udah, buat dirimu lebih berharga, buat dirimu lebih cantik. Kamu nggak usah kayak harus bersusah payah lagi untuk mengenal sama orang, minta dikenalin sama orang. Ketika kamu cantik, semuanya akan datang. Like you are a flower, kumbang itu bakalan datang menghampiri kamu, bukan kamu yang menghampiri kumbang. Nggak ada tuh sejarahnya. Ibaratkan sebuah sumur nih. Ini sebuah sumur. Kamu nggak bakalan susah ataupun kayak mengeluarkan banyak tenaga untuk mencari timba. Timba itu yang bakalan datang. Jadi jadikan diri kamu like a princess. Ketika dia menghilang, kamu bakalan kayak biasa aja. Kamu sebelum adanya kamu juga dalam kehidupan aku akan baik-baik aja. Sama halnya ketika kamu juga lost dalam kehidupan aku akan baik-baik aja. Aku nggak bakalan kayak mengurung diriku, nangis nggak jelas, dengerin lagu galau. Nah, ini kesalahan fatal banget ketika dia ditinggalkan sama seseorang, pergi untuk ngedengerin lagu galau yang membuat diri dia itu lebih terpuruk. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, misalkan kamu lagi sakit hati, kamu lagi nyari quotes gitu kayak mau ngebuat instastory gitu kan, kamu menunjukkan kesedihan kamu. Oh my god, kamu malah menjatuhkan harga diri kamu sendiri, tahu nggak? Ketika kamu disakiti oleh seseorang, kamu menghapus foto profil kamu buat status galau, status sedih, pakai lagu-lagu yang gak jelas gitu. Itu kayak ngebuat si orang yang meninggalkan kamu itu lebih besar kepala lagi. Wah, dia sakit hati karena aku, dia nggak bisa hidup tanpa aku. Wah, emang bener-bener aku tuh emang hebat banget. Itu perkataan dalam otak dia ya. Dan yang dia rasa nggak ada rasa bersalah sama sekali. No, dia nggak bakal merasa bersalah sama sekali. Dia bakal kayak enjoy sama pasangan dia yang baru, enjoy dengan kehidupan dia yang baru. Dan apa kabar dirimu? Apa kabar hati yang kayak, aduh aku tuh sakit hati banget, aku gak bisa bangun lagi gara-gara dia menghancurkan aku. Ya salahnya kamu memberikan semua attention kamu ke dia, yang pada akhirnya ketika dia lost dalam kehidupan kamu udah gak memiliki semangat hidup lagi. Bahkan ada juga nih yang sampai minum racun, itu adalah hal yang paling konyol yang pernah aku lihat. Jangan berpikir untuk mengakhiri hidup gara-gara seorang yang meninggalkan kamu, menduakan kamu.
Kamu menerima seseorang, bahkan hidup kamu aja itu banyak masalah. Ketika kamu menerima orang lain ke dalam kehidupan kamu, kamu harus percaya dan yakin bahwa bakalan banyak masalah lagi yang lebih besar dalam kehidupan kamu. Kamu menerima dia, ya udah berarti banyak masalah juga. Hubungan itu kayak kamu nggak bisa kayak aku mengharapkan sebuah kebahagiaan full dari kamu, itu nggak bisa. Kita tuh hanya bisa sharing dan bisa membahagiakan diri kita sendiri. Ketika kita tidak diperlakukan like a princess oleh seseorang, perlakukan diri kita sebagai princess. Beli makanan yang kamu suka pakai uang kamu, beli skincare yang kamu suka pakai uang kamu. Jangan selalu berharap perhatian lebih ataupun kayak kasih sayang lebih dari seseorang. Kamu harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri tanpa kamu berharap untuk dijadikan ratu oleh seorang raja. Kalau misalkan rajanya Raja Firaun gimana? Kan salah. Aku ingat banget papaku sering ngomong sama aku kayak gini. Carilah uang sebanyak-banyaknya ketika kamu memiliki pasangan dan pasangan kamu tidak memberikan uang, kamu bisa menggunakan uang kamu sendiri. Dan jangan berharap uang orang lain itu adalah uang kamu. Kan banyak tuh yang ngomong kayak gini, uang suami adalah uang kita. No, kadang kalau misalkan uang pasangan, bukan suami aja ya, uang pasangan adalah uang kita. No, dia juga punya keluarga, dia juga punya orang lain yang harus dia hidupi, like mungkin adiknya, dia juga harus memberikan uang kepada orang tuanya. Dan ketika kamu hanya diberikan yang sedikit, ya udah rasa syukur apa. Jangan berharap kamu yang kayak kamu kamu nggak memberikan aku apa yang aku mau. Coba kamu yang sendiri yang berusaha. Kamu itu punya tenaga kan? Kamu punya kemauan kan? Kamu sempurna kan? Kamu masih bisa bekerja kan? Jadi nggak usah yang kayak haus apa-apa harus kayak bergantung, haus validasi dari dia. Dan ketika dia nggak ada, kamu nggak bisa beli ini dan itu. Ketika dia nggak ada, hidupmu hancur. No. Jadilah seseorang yang bisa membahagiakan diri sendiri. Jadilah seseorang yang bisa bekerja keras, yang bisa membeli apapun itu dengan uang sendiri. Udah capek, pengen dinafkahin aja. No. Percintaan itu nggak segampang yang kayak, ya aku minta uang segini dong. No, kamu harus punya uang simpanan sendiri. Untuk apa? Untuk jaga-jaga ketika dia meninggalkan kamu. Kamu bukan yang kayak jadi rongsokan gitu yang udah nggak ada gunanya. Kamu masih bisa menjadikan diri kamu lebih baik dan mencari orang lain. Kamu masih bisa move on. Kamu masih bisa untuk berkembang, bahkan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ah. Jadilah perempuan yang lebih cerdas. Jadilah perempuan yang bisa apa-apa tuh sendiri. Mau pasang gas sendiri, pasang galon sendiri, pasang token sendiri, apapun sendiri, benerin genteng sendiri. Jadilah perempuan yang bisa mengandalkan diri sendiri. Kamu boleh memiliki hati lembut. Kamu boleh menangisi seseorang karena kamu sayang sama dia. Aku tidak menyalahkan itu, tapi ingat, jangan habiskan waktu kamu untuk menangisi orang-orang yang tidak bisa menghargai kamu, menangisi orang yang menjadikan kamu pilihan. Jadikanlah dirimu itu tujuan. Jangan sampai kamu ngomong kayak gini, kamu pilih dia apa aku? No. Kamu tuh berharga. Jangan buat dirimu tuh dipilih. Jadikan dirimu tujuan. Buat seseorang itu benar-benar tertuju ke kamu aja dengan cara menyayangi diri sendiri. Love you all. Mungkin cukup itu aja pembahasan kali ini. Oke. Entah pembahasan ini kalian terima, semoga bermanfaat. Jadikanlah diri menjadi target utama dalam kehidupan, karena sejatinya kita hanya hidup sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, pulang juga pulang ke akhirat juga sendiri. Jadi jangan selalu bergantung sama orang lain. Oke, bye.
Udah cukup sampai sini, aku mau sholat dulu.